Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami satu dokumen yang Anda bagikan, judulnya 1926-2026 PDF. Misinya sederhana aja, kita mau bongkar cerita di balik sebuah alat kebugaran yang jujur aja kelihatannya aneh banget. Coba deh bayangin ini, tahunnya 1926. Seorang pria bernama Joseph Pilates berdiri di samping ciptaannya. Alat ini tuh dari kayu, per, sama tali. Pada dasarnya kayak rangka tempat tidur yang dimodifikasi. Kalau saya lihat alat itu tanpa ada penjelasan, saya pasti lari. Kelihatannya lebih mirip alat interogasi abad pertengahan daripada alat olahraga. Tapi alat inilah yang dia sebut reformer. Oke, dari mana nih kita mulai membongkar ini? Titik awal yang Anda sebutkan itu pas banget. Karena memang penampilannya ya menipu. Dan pembahasan kita kali ini bukan cuma soal mesin kayu dan per itu. Untuk benar-benar paham, kita harus bahas orang di baliknya, Joseph Pilates. Kita akan lihat gimana pengalaman hidupnya yang luar biasa, dari sakit-sakitan sampai jadi strongman sirkus, itu membentuk sebuah metode. Metode yang tujuannya menyelaraskan pikiran dan otot biar kerja bareng, gitu. Dan alat yang aneh ini ternyata, ya jadi kuncinya. Ini bukan sekedar cerita olahraga, ini cerita tentang transformasi total. Oke, jadi siapa sebenarnya Joseph Pilates ini? Dari sumber yang kita punya, dia ini jauh dari gambaran atlet sejak lahir ya. Malah sebaliknya, dokumen ini menyebutkan dia anak yang lemah, kena asma, rakitis. Susah ngebayangin orang dengan awal kayak gitu bisa merevolusi dunia kebugaran. Dan justru di situ kuncinya, kelemahannya itu yang jadi pemicu. Dia nggak terima nasib gitu aja. Sumber ini menggambarkan dia sebagai orang yang terobsesi. Dia melahap buku-buku anatomi, mempelajari setiap gerakan tubuh manusia, mendalami yoga, sampai bela diri. Dia pengen tahu sampai ke akar-akarnya gimana mesin tubuh ini bekerja. Dari semua pengetahuan itu, dia menciptakan program latihannya sendiri. Yang pertama kali dia terapkan, ya dengan sangat keras ke dirinya sendiri. Transformasinya kedengarannya drastis banget. Dari anak yang gampang sakit, dokumen itu bilang dia jadi atlet yang fisiknya luar biasa. Sampai-sampai pernah jadi pelatih bela diri untuk detektif Scotland Yard. Dan tampil di sirkus sebagai strongman. Tunggu dulu, strongman di sirkus, itu lompatan yang jauh banget. Tapi kayaknya panggilan hatinya bukan di situ ya. Lebih ke arah penyembuhan. Itu kombinasi yang sangat unik kan? Di satu sisi, dia paham kekuatan brutal ala sirkus. Dan ngelatih detektif, dia tahu apa itu daya tahan. Tapi di sisi lain, dia ingat betul rasanya jadi orang yang lemah dan terbatas oleh tubuhnya sendiri. Pengalaman pribadi itu memberinya empati. Jadi metodenya lahir dari perpaduan langkah ini. Pengetahuan anatomi yang dalam, pengalaman fisik yang ekstrim, dan ya, empati. Dia nggak cuma menciptakan latihan, dia menciptakan sebuah sistem untuk merebut kembali kendali atas tubuh kita. Lalu sistem ini dia bawa ke Amerika. Dia buka studio di New York, dan disitulah reformer mulai jadi pusat perhatian. Saya jadi penasaran, siapa sih orang-orang pertama yang berani mencoba alat yang bentuknya kayak gitu di tahun 1920-an? Tentu butuh keberanian. Menurut sumber kita, klien-klien pertamanya adalah orang-orang yang hidupnya sangat bergantung pada performa tubuh mereka. Para penari balet, atlet, dan orang-orang yang butuh rehabilitasi cedera. Awalnya mereka pasti skeptis. Mereka terbiasa angkat beban atau senam, kan? Terus mereka lihat alat ini. Tapi seperti yang dikatakan dokumen itu, hasilnya langsung terasa. Apa yang bikin reformer ini begitu beda buat mereka? Apa yang bisa diberikan alat ini yang nggak bisa mereka dapat dari latihan lain? Nah, disinilah kejeniusannya. Latihan biasa kan seringnya fokus ke otot-otot besar yang kelihatan, kadang dengan gerakan yang meledak-ledak. Reformer, dengan sistem per dan katrolnya, itu memberikan resistensi yang sangat terkontrol. Anda nggak bisa mencuri gerakan di atas reformer. Setiap gerakan memaksa Anda mengaktifkan otot-otot inti yang letaknya dalam, otot-otot penopang tulang belakang dan panggul yang sering kita abaikan. Jadi ini bukan lagi soal seberapa besar kekuatan Anda, tapi seberapa baik Anda bisa mengendalikan kekuatan itu. Gerakannya jadi lebih efisien, lebih aman, dan dampaknya ya lebih dalam. Jadi ini bukan soal mengangkat seberat mungkin, tapi tentang Bagaimana Anda bergerak dengan kesadaran penuh. Oke. Buat penari, itu artinya lompatan yang lebih tinggi dengan pendaratan yang jauh lebih halus dan aman. Buat atlet, itu artinya kekuatan fungsional yang mengurangi resiko cedera.
Buat pasien rehabilitasi, itu artinya membangun lagi kekuatan dari dalam keluar secara bertahap. Reformer nggak mengisolasi satu otot aja, tapi ngajarin seluruh tubuh untuk bekerja sebagai satu tim yang solid. Oke, jadi kita sudah paham alatnya. Tapi yang paling bikin saya penasaran dari dokumen ini adalah bagaimana sebuah alat fisik bisa punya filosofi yang begitu dalam. Ini lebih dari sekedar olahraga, kan? Ya, dan kalau kita melewatkan bagian ini, kita cuma dapat setengah dari ceritanya. Joseph Pilates sendiri mendemonstrasikan gerakannya di atas reformer itu bukan kayak orang olahraga, tapi seperti studi tentang gerakan yang terkontrol. Seolah-olah dia lagi memahat tubuhnya. Nah, di balik semua itu, ada 6 prinsip yang jadi fondasinya. 6 prinsip ya. Coba kita bedah deh. Pasti ada kontrol, itu sudah jelas dari obrolan kita tadi. Tapi ada juga konsentrasi. Apa maksudnya? Konsentrasi itu artinya pikiran Anda nggak boleh kemana-mana. Anda harus benar-benar hadir di setiap gerakan. Anda harus mikirin otot mana yang lagi aktif, gimana posisi tulang belakang, gimana nafas mendukung gerakan itu. Inilah inti dari hubungan pikiran tubuh yang diajarkan Pilates. Tanpa konsentrasi, latihan reformer cuma jadi gerakan kosong tanpa makna. Lalu ada pemusatan atau centering. Ini kedengarannya serius. Ini adalah ide utamanya. Pemusatan berarti semua gerakan harus berasal dari inti tubuh Anda, atau yang disebut Pilates sebagai powerhouse, area perut, punggung bawah, pinggul, dan bokong. Dengan memperkuat pusat ini, Anda menciptakan fondasi yang super stabil untuk semua gerakan lain. Analogi yang bagus di dokumen itu, ini kayak membangun gedung mencakar langit. Anda harus punya fondasi yang kokoh sebelum bisa membangun ke atas. Desain reformer secara otomatis memaksa kita mengaktifkan powerhouse ini. Oke, jadi kontrol, konsentrasi, pemusatan. Itu kayak fondasi mental dan fisiknya. Terus ada fluiditas dan presisi. Tunggu dulu. Di kepala saya, dua kata itu kedengeran hampir sama. Apa bedanya dalam praktiknya di atas alat itu? Pertanyaan bagus, karena bedanya sangat penting. Presisi itu soal detail. Di mana posisi tangan Anda? Apakah bahu Anda tegang atau rileks? Setiap detil kecil itu penting untuk mendapatkan hasil maksimal dan menghindari cedera. Sedangkan fluiditas adalah tentang bagaimana Anda menyambungkan satu gerakan ke gerakan berikutnya dengan mulus, tanpa henti. Kayak sebuah tarian. Tujuannya bukan melakukan 10 repetisi yang terputus-putus, tapi menciptakan satu aliran gerakan yang anggun dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, pernapasan. Sesuatu yang sering banget kita lupain pas olahraga. Bagi Pilates, napas adalah segalanya. Dia percaya pernapasan yang dalam dan penuh bisa membersihkan aliran darah dan menyegarkan seluruh sistem. Dalam metodenya, napas itu jadi soundtrack dari gerakan. Biasanya tarik napas untuk persiapan, lalu hembuskan napas saat melakukan bagian gerakan yang paling berat. Ini menciptakan ritme. Jadi, kalau digabungan, ke-6 prinsip ini sebenarnya bukan daftar cek, melainkan resep untuk satu hal, gerakan yang cerdas. Tubuh Anda nggak lagi hanya bergerak secara otomatis, tapi berpikir saat bergerak. Itulah revolusinya. Gerakan yang cerdas. Saya suka istilah itu. Tapi saya coba bayangin jadi penari di tahun 1920-an itu. Setelah berbulan-bulan latihan dengan metode ini, apa yang benar-benar berubah dalam hidup mereka sehari-hari? Dokumen ini memberikan beberapa contoh, kan? Betul, dan cerita-cerita inilah yang bikin filosofi tadi jadi nyata. Ada kisah seorang penari yang karirnya diambang kehancuran karena cedera. Lewat reformer, dia bukan cuma sembuh, dia kembali ke panggung dengan gerakan yang lebih kuat, lebih ekspresif, dan lebih terkontrol dari sebelumnya. Dia menemukan kembali koneksi dengan tubuhnya. Wah, jadi ini bukan cuma soal kembali ke titik nol, tapi melampauinya. Itu menunjukkan presisi dan fluiditas yang kita bahas tadi beneran bekerja ya? Persis. Lalu ada contoh yang mungkin lebih dekat dengan kita semua. Seorang pekerja kantoran yang bertahun-tahun bungkuk di depan meja. Menderita sakit punggung kronis, setelah rutin latihan, posturnya membaik dan rasa nyerinya hilang. Ini adalah hasil langsung dari prinsip pemusatan. Saat powerhouse-nya kuat, beban di tulang belakang berkurang, dan tubuh secara alami kembali ke posisi idealnya. Kualitas hidupnya berubah total. Dan dari semua cerita di dokumen itu, ada satu yang paling membekas buat saya. Kisah tentang seorang mantan tentara. Bisa ceritakan lebih dalam? Ya, itu kisah yang sangat kuat. Seorang veteran perang yang pulang membawa luka fisik dan juga mental. Dia merasa kehilangan kendali atas hidupnya.
Sumber itu menggambarkan bagaimana metode Pilates dengan penekanannya pada kontrol dan konsentrasi memberikannya sesuatu yang nyata untuk dipegang. Di tengah kekacauan di dalam dirinya, dia bisa fokus pada satu hal, mengendalikan tubuhnya sendiri di atas reformer. Gerakan yang presisi dan napas yang teratur itu menjadi semacam, meditasi aktif yang membantunya merasa utuh kembali. Itu dalam sekali. Jadi ini bukan lagi tentang perut rata atau lengan kencang. Ini tentang menemukan kembali kendali atas diri sendiri saat semuanya terasa berantakan. Tepat sekali. Kisah tentara itu menunjukkan betapa dalamnya hubungan antara kesehatan fisik dan mental. Saat Anda bisa mengontrol tubuh dengan presisi, itu memberikan rasa percaya diri dan ketenangan yang menyebar ke aspek lain dalam hidup. Itulah bukti nyata bahwa keenam prinsip tadi bekerja secara harmonis, tidak hanya untuk membentuk fisik, tapi juga untuk menyembuhkan jiwa. Joseph Pilates pasti sadar dia sudah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari sekedar olahraga. Apa visinya untuk masa depan? Apakah dia ingin ini jadi sesuatu yang eksklusif untuk penari dan atlet? Justru sebaliknya, dokumen itu sangat jelas soal ini. Visinya adalah metodenya bisa diakses oleh semua orang, dari anak-anak sampai lansia, dari atlet olimpiade sampai orang yang nggak pernah olahraga. Dia percaya semua orang bisa dapat manfaat dari tubuh yang lebih efisien dan pikiran yang lebih fokus. Dan dia yakin reformer adalah kuncinya. Jadi, esensinya nggak pernah berubah dari awal. Modern ya, tapi prinsip dasarnya tetap sama. Tujuannya selalu seperti yang dirangkum di dokumen itu, membangun tubuh yang lebih baik, pikiran yang lebih baik, dan pada akhirnya kehidupan yang lebih baik. Dia melihat reformer bukan sebagai alat olahraga biasa, tapi sebagai alat untuk mendidik ulang tubuh kita, untuk mengembalikan pola gerakan alami yang sehat yang mungkin sudah kita lupakan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, kita mulai dari seorang anak yang lemah, yang karena keterbatasannya justru jadi terobsesi memahami tubuh manusia. Dia lalu menjadi penemu yang menciptakan mesin yang kelihatannya intimidatif. Banget. Tapi ternyata tujuannya adalah penyembuhan dan pemberdayaan. Filosofinya bukan cuma soal fisik, tapi soal menyatukan kembali pikiran dan tubuh. Dan kita sudah membongkar resepnya. 6 prinsip inti, kontrol, konsentrasi, pemusatan, fluiditas, presisi, dan pernafasan. Semuanya bersatu untuk menciptakan apa yang tadi kita sebut gerakan yang cerdas. Reformer menjadi wujud nyata dari filosofi itu, alat yang dipakai untuk membuat kita lebih sadar dengan tubuh kita sendiri. Sebagai penutup, ada satu ide yang terus terngiang di kepala saya dari sumber ini. Reformer digambarkan bukan sebagai alat, tapi sebagai perpanjangan dari tubuh. Rasanya alat itu menyatu dengan penggunanya. Dan itu memunculkan sebuah pertanyaan menarik untuk direnungkan. Coba pikirkan, alat atau teknologi apa dalam hidup Anda sendiri yang fungsinya lebih dari sekedar objek? Sesuatu yang terasa seperti perpanjangan dari diri Anda, yang membantu Anda jadi lebih fokus, lebih presisi, atau lebih terkontrol dalam apa yang Anda lakukan. Mungkin itu pulpen bagi seorang penulis, pisau bagi seorang koki, atau bahkan mouse dan keyboard bagi seorang desainer. Apa alat yang membantu Anda mengeluarkan versi terbaik dari diri Anda?